Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa kembali kita dengan pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7 atau SMP kelas 7 yang berkenaan dengan materi memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, atau bisa juga kita sebut materinya tentang sholat Jumat pada bagian yang ketiga ini. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bicarakan tentang adab melaksanakan sholat Jumat. Untuk melaksanakan sholat Jumat kita perlu adab atau tata kesopanan dalam melaksanakan sholat Jumat. Kita langsung saja pembahasan kita ini. Yang pertama adalah adab sholat Jumat meluruskan shaf atau barisan sholat. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Jadi apabila dalam pelaksanaan sholat Jumat maka hendaklah kita mengikuti garis yang sudah ada di dalam masjid supaya kita itu berbaris dengan lurus, dan apabila ada barisan yang kosong hendaklah kita isi. Sebab kalau barisannya yang kosong itu nanti sholatnya diisi oleh setan. Barisan-barisan yang kosong yang bisa dimasuki oleh setan. Oleh karena itu kita harus merapatkan shaf, dan kerapatan shaf itu untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Maka shafnya harus lurus dan rapat. Yang kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, kita tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata pada saat khatib berkhutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Kita melaksanakan sholat Jumat tapi kita nanti tidak akan mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata yang sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga pada saat orang berkhutbah ada yang berbicara, kita berkata diam, dan kita pun termasuk orang yang sia-sia atau nanti membuat kita tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam berkhutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Orang yang berbicara pada saat khatib berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Keledai memikul kitab, tidak ada gunanya kitab itu bagi keledai karena keledai tidak bisa membaca. Oleh karena itu pada saat kita berbicara pada saat khatib berkhutbah, nanti sholat Jumat kita tidak akan berguna, menjadi sia-sia. Sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Kalau kita berbicara, sholat Jumat kita akan menjadi sia-sia. Kalau kita menegur orang lain pun untuk diam, maka akan mengurangi pahala Jumat kita. Oleh karena itu, masing-masing orang hendaklah menjaga dirinya sendiri-sendiri agar senantiasa tertib dan diam dalam mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad. Yang berikut adalah hikmah sholat Jumat. Pertama, memuliakan hari Jumat. Hari Jumat merupakan salah satu hari dalam sepekan. Dalam satu Jumat, maka Allah muliakanlah di antara satu pekan itu hari Jumat. Bumi, alam semesta diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dan akan terjadi kiamat juga pada hari Jumat. Oleh karena itu, kita hendaklah, karena Allah telah memuliakan hari Jumat dengan sholat Jumat, maka kita pun akan melaksanakan perintah Allah dengan bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.
Yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Kalau kita sholat Jumat, kita bisa melihat jamaah yang lain. Misalnya jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasihatinya untuk jangan melakukan maksiat. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi hikmah yang kedua adalah menguatkan tali persaudaraan di antara masing-masing jamaah. Kalau mereka saling kenal, mereka tidak melihat kawannya, nah mungkin timbul pertanyaan mengapa biasanya saya sering ketemu dia tapi dia tidak ada, apakah dia sehat-sehat saja, kalau dia sakit bisa dijenguk. Itu salah satu daripada hikmah sholat Jumat. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa kita ini bukan makhluk yang individualisme atau sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita disuruh berjamaah, makan berjamaah, kemudian sholat berjamaah. Dan dengan berjamaah itu Allah berikan barokah. Allah turunkan barokah baik pada makanan, misalnya orang makan berjamaah, ataupun dalam sholat Allah berikan barokahnya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat kita cari, yang penting ada berkahnya. Allah ridho dengan kita. Yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Dengan kita ke masjid, kita melihat bagaimana orang lain itu begitu giatnya, mereka datang dengan segala kesusahan, dengan segala macam-macam, misalnya dari mau ke masjid ada yang jalannya jauh, ada yang kehujanan. Kemudian kita melihat jamaah itu ada yang rajin baca Quran, ada yang baca tasbih, ada berzikir, sholat. Lalu kita termotivasi untuk rajin beribadah dan juga kita menambah semangat kita untuk bekerja. Sehingga kita tidak menjadi orang yang suka bermalas-malasan. Yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah itu tentu Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau misalnya sholat biasa itu kita sendirian satu, maka kalau kita kerjakan berjamaah itu bisa dilipat gandakan oleh Allah menjadi 27 ganda atau kelipatannya. Yang keenam adalah membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Ya, itu karena yang namanya sholat Jumat kan sudah ada jadwalnya, ini jadwalnya. Sehingga apabila sudah sampai waktunya, kita disiplin waktu, tidak berlambat-lambat lagi, kita langsung datang pergi ke masjid, tidak melalaikan lagi. Itu akan membuat kita disiplin terhadap waktu yang sudah disusun. Ya, demikian penjelasan kita pada bagian yang ketiga, pada bagian sholat Jumat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di-subscribe, like, and share. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.